أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنار قلوب عباده المتقين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, ingkang kawula mulyakaken takbir Masjid Al-Ikhlas ingkang mugi-mugi tansah dipun mulyakaken dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kawula mulyakaken wonten arsanipun para alim, para ulama, para kiai, para ustadz lan ustadzah lan sedaya tokoh masyarakat ingkang mugi-mugi tansah dipun mulyakaken dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kawula mulyakaken Bapak Ibu jamaah salat maghrib lan jamaah pengawasan ingkang mugi-mugi tansah dipun mulyakaken dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lan sedaya adik-adik ingkang kawula tresnani ingkang mugi-mugi tansah dipun mulyakaken dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lan ugi sedulur kula ingkang wonten Sumatera Barat, Corong Bukit Mindawa, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Darmasraya, yang selama ini mengikuti beberapa kajian live yang kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini bermanfaat. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini tanpa ada satu halangan apapun. Tak lupa salawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Suaranya gendut apa terlalu dekat? Terlalu dekat ya. Jelas. Bapak Ibu jamaah pengawasan ingkang mugi-mugi tansah dipun mulyakaken dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Meneruskan kajian Kitabul Buyu atau kitab yang membahas masalah jual beli, di mana kita sudah sampai kepada pembahasan al-buyu'ul manhiya anha, jual beli yang dilarang. Dijelaskan di dalam kitab fikih Muyassar ini, nahas syari'ul hakimu an ba'dil buyu' yatarattabu 'alaiha tadyi'u lima huwa ahammu ka'an tastaghillu an ada'i ibadatin wajibatin. Syariat yang bijaksana ini melarang dari sebagian transaksi jual beli. Yang transaksi jual beli tadi di dalamnya diantaranya ada perkara-perkara yang menyempitkan, diantaranya menyibukkan diri sehingga tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban. Aw yatarattabu 'alaiha idrara bil akhirina, atau memadarat al-buyu' wa yaumul jumu'ah. Transaksi jual beli yang dilakukan setelah azan yang kedua pada hari Jumat. Jadi azan yang kedua adalah azan ketika khatib sudah naik ke atas mimbar. Kalau azan pertama, azan untuk memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa hari tersebut adalah hari Jumat. Kalau dulu zaman Rasulullah
dilakukan azan pertama di Zauro, sebuah tempat tinggi di dekat pasar. Nah, kalau sekarang azan pertama dan kedua waktunya berdekatan. Padahal sunnahnya azan pertama dan kedua waktunya berjauhan. Karena tujuannya untuk mengingatkan kaum muslimin bahwa hari tersebut adalah hari Jumat. Jadi nek khotib wis munggah mari mimbar, berarti sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian khotib duduk dan muadzin mengumandangkan azan. Ini azan yang kedua. Maka transaksi jual beli bagi yang wajib menjalankan ibadah sholat Jumat tidak diperbolehkan. Bagi yang wajib menjalankan ibadah sholat Jumat, itu laki-laki yang tidak sedang melakukan safar dan tidak ada udzur syar'i. Kalau ibu-ibu bagaimana? Ibu-ibu tidak wajib. Kebetulan Lombok masih boleh, beli Lombok masih boleh. Tapi bagi laki-laki yang tidak ada udzur syar'i, tidak diperbolehkan. Begitu azan kedua, bergegas melaksanakan ibadah sholat Jumat. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana di bawahnya, maaf, la yasihul bai'u wala syara' mimman talzimuhu salatul jumu'ati ba'dal adzan tsani. Tidak sah transaksi jual beli bagi orang yang wajib menjalankan sholat Jumat setelah adzan yang kedua. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah yang Maha Tinggi, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, ketika diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, yang dimaksud diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segera mengingat Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Faqad nahallahu ta'ala 'anil bai'i fi hadzal waqt, maka sungguh Allah yang Maha Tinggi melarang jual beli pada waktu tersebut. Wan nahyu yaqtadi at-tahrim, dan pelarangan tersebut berkonsekuensi kepada haramnya transaksi tadi. Wa adamu sihhatil bai', dan tidak sahnya transaksi jual beli. Maka ketika kita melakukan transaksi setelah azan kedua, transaksinya tidak sah. Lalu bagaimana? Hentikan dulu transaksinya. Nanti setelah selesai sholat Jumat baru diteruskan lagi. Pamana kenyang-kenyangan motor ya. Begitu azan kedua sudah berhenti dulu. Ngolah nyemek Jumatan di situ. Begitu. Dan perkara ini sepertinya masih banyak dilanggar. Ketika saya dulu merantau di Jakarta, di Masjid Departemen Pertanian di Pasar Minggu itu, ini dengan ada yang pernah ke Pasar Minggu, ada perumahan dekat Dinas Pertanian. Itu kalau hari Jumat yang namanya pedagang depan itu, masya Allah, bakul jajan, bakul obat, bakul jimat, macam-macam kan. Nah, itu ketika khutbah sedang berlangsung, mereka pedagangnya juga menawarkan, pembelinya juga menawar. Biasa. Cuma ini bakul somai, bakul bakso, ada itu. Nah, nanti begitu qomat baru dagangan ditutup, sholat. Yang sholat, pedagang yang sholat juga banyak. Sholat, tutup dagangan. Setelah selesai, gelar dagangan lagi. Seyogyanya ketika khotib sudah naik ke atas mimbar, berhenti dulu. Nanti selesai, baru dilanjutkan lagi. Kemudian yang kedua, bai'ul asya'u liman yasta'inu biha ala ma'siyatillah. Menjual sesuatu
yang bisa menolong bagi orang yang melakukan maksiat kepada Allah. Aw yastahdibuha fil muharramat, atau memberikan kepada orang-orang yang melakukan sesuatu yang diharamkan, melayani orang-orang yang melakukan keharaman. Fala yasihu bai'ul asir lima yattahiduhu khamran, maka tidak sah menjual jus. Asir itu jus, perasan buah, bagi orang yang ketika menjual tadi yang membelinya dijadikan jus ini sebagai khamr. Biasanya kalau zaman dulu itu perasan anggur itu nanti difermentasi dijadikan khamr. Maka kita tidak boleh menjual kepada mereka ketika kita yakin pembelinya ini akan menjadikan perasan anggur tadi menjadi khamr. Kalau nggak tahu bagaimana? Kalau nggak tahu nggak masalah. Tapi seharusnya mencari tahu. Mungkin dina-dina kok tuku ini perasan anggur ini mau apa ini? Wah, diselidiki. Masa enggak tuku nanti sejeligen bagaimana ya? Nah, tuh bedanya kan orang mungkin. Atau juga mungkin bagi penderes nira atau kelapa, tukang deres legen. Kalau dia tahu bahwa legen yang dia jual tadi akan dijadikan khamr, maka jangan dilakukan. Jual kepada produsen-produsen gula yang jelas halalnya. Tapi regane murah Pak, nakaring bakul gula itu murah, nakaring bakul ciu larang lah, tetap nggak boleh. Dan ini banyak. Sampai saat ini di Banjarnegara masih banyak. Saya tahu daerahnya, beberapa tempat, karena saya biasa berkeliling. Sampai sekarang dari Banjar itu biasanya membeli sekali ambil 1 jeligen, 2 jeligen. Untuk apa? Untuk dijadikan khamr. Kalau dulu 3 tahun yang lalu sekitar 2.300 1 liternya. Kalau dibikin gula 1 liter paling jadi berapa? Kadang pertimbangan ekonomi bikin orang melanggar aturan syariat. Jadi adol barang sing barang gue yakin arep digawe barang sing haram, gak boleh. Walal awani liman yashrabu bihal khamr, dan tidak boleh menjual bejana, gelas, piring dan lain sebagainya yang bejana tadi akan dipakai oleh peminum khamr atau dipakai untuk meminum minuman keras. Jenengan adol gelas aring tukang dem-deman. Kalau jenengan itu yakin gelas tadi akan dipakai untuk minum minuman keras, gak boleh. Orang lah nyong orang sih dodol lagi lah. Dodol lagi dia bahaya. Kalau kita sudah yakin nih. Wala yabi'u silah fi waqtil fitnati bainal muslimin, dan tidak boleh menjual senjata ketika terjadi fitnah di antara kaum muslimin. Sedang ada perang saudara, umpamanya sedang ada perang saudara di antara kaum muslimin, kita nggak boleh menjual senjata kepada mereka. Nanti akan semakin berkecamuk. Padahal anak model-model negara sing senangannya malah wong Islam pun pada pecoan, dheweke bisnis senjata. Wah, dosanya gede banget Pak. Ah, ini kita orang anak perang, bedilenya yang payu. Tidak boleh menjual senjata ketika terjadi fitnah di tengah-tengah kaum muslim. Nah, senjata apa? Pokoknya senjata yang bisa dipakai untuk perang, nggak boleh. Kecuali ketika perang antara kaum muslimin dengan kaum kufar, kita boleh mensuplai senjata kepada sesama kaum muslimin. Bahkan kalau bisa kita beri gratis. Nah, ini boleh. Nah, orang yo
balik modal tuh apa-apa. Kalau itu perangnya antara kaum muslimin dengan kaum kufar, aja malah adolari wong kafir. Lah, nak adolari wong Islam murah, adolari wong kafir lah. Itu nanti akan memakan kita sendiri. Senjata makan tuan. Qala ta'ala, berfirman Allah yang Maha Tinggi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu semua dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kemudian yang ketiga, bai'ul muslim ala bai'i ahihi. Seorang muslim yang menjual kepada dagangan saudaranya. Menjual kepada seorang muslim yang menjual atas dagangan saudaranya. Contohnya kata semangat tadi, misalnya contohnya ayyaqulu liman ishtara syai'an bi asratin. Umpamane ana wong sing ngomong mari wong sing arep tuku, ada pedagang nih menawarkan kepada calon pembeli harganya 10, mungkin 10.000 atau 10 juta, 10 saja. Di sini sedang tawar menawar nih. Yang menawarkan barang sudah mengatakan ini harganya 10.000. Sana lalu datang kepada calon pembeli ini, Mas, tuku yang baik, barangnya padam, mereknya pada persis 9.000 baik. Ini nggak boleh, kecuali nanti kalau sudah tidak jadi transaksinya, jelas-jelas sudah batal. Nah, terus liwat tok-tok oleh jenengan, baru jenengan samperin, iya Mas, cita tuku barang anak-anak, udah bilang kan sih, udah orang banget ya, sedikit. Kalau sudah tidak ada transaksi dengan penjual yang pertama. Au abiuka ahsanu minhu binafsi samani, atau harganya sama, cuma barangnya lebih bagus. Yang ini barang KW yang tadi, ini barang yang asli, tapi harganya sama. Ini juga nggak boleh. Di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah menjual sebagian kamu di atas jualan atau dagangan sebagian yang lain. Kemudian yang keempat, asyara' ala syara'i, membeli di atas pembelian orang lain. Kalau tadi ini kebalikannya, tadi menjual kepada jualan dagangan orang lain, ini membeli kepada belian orang lain. Misalnya ayyakulu liman ba'a syai'an, contohnya dikatakan kepada orang yang menjual sesuatu, ifsahil bai', batalkan taufik menjual. Amat ini nawar 4.000 mamanya nih, potong 1.000 boleh lah masalah. Kemudian tiba-tiba saya datang, wis tak tuku nyong lah 6.000 atau 5.000 gitu. Ini nggak boleh membeli barang yang sedang mau dibeli oleh orang lain dan transaksinya belum batal atau belum selesai. Senajana wani lebih larang, kecuali nanti kalau sudah jelas-jelas nggak jadi. Mamane anak wong lagi nyang-nyangan lemah iki. Begitu nyang-nyangan lemah, urung dadi ya didinyang namanya. Tukune nyong bae ngene lah. Mamane ditawakna maune pembeli pertama, calon pembeli pertama berani beli 70 juta. 75 cash ya. Gak boleh. Kalau belum ada kepastian meneruskan atau membatalkan transaksi.
Ba'da an ittafaqal bai' wal mushtari 'ala samani. Setelah terjadi kesepakatan antara pedagang dan pembeli dengan harga tersebut. Wa hadhihi surah dahilatun fin nahyil waridati fil hadits sabiq. Ini larangannya sama dengan larangan menjual barang di atas dagangan orang lain. Cuma ini mafhum mukhalafah, kebalikannya. Kemudian yang kelima, bai'ul inah, transaksi jual beli inah. Wa suratuhu, bentuknya, ayyabi'u syahsun sil'atan li akhar bisamanin ma'lumin ila ajalin. Contohnya, ada seseorang yang menjual barang dagangan kepada orang lain dengan harga yang sudah ditentukan, diketahui. Tetapi menjualnya tempo aja, taruhlah setahun. Saya jual rumah ini kepada Anda 1 miliar, tapi nanti bayarnya tahun depan. Ini namanya menjual tapi dengan cara tempo. Summa yashtariha minhul ba'i'u bisamanin hadirin aqallu. Kemudian saya yang menjual barang ini membeli lagi dengan harga yang lebih murah cash. Contohnya kata lagi, kitab niki tekdol aring Mas Rahmat. Mat kita tekdol 1.000. Wah, ngurung di duit. Karena dia sedang butuh duit nih. Segampang engkau bayarnya bulan ngarep. Mamanya bayarnya bulan depan atau 3 bulan lagi. 3 bulan yang akan datang baru bayar. Begitu barang ini diterima, kan ibaratnya Mas Rahmat ini tuku kitab aring nyong utang. Mas Rahmat, ya kan? Karena ini kan saya beli nih. Mas Rahmat membayar ke saya 100. Jadi pada karo ngutangi 80.000 nyarutang 100.000. Cuma buku ini, kitab ini dijadikan khilah, alat untuk mengelabui syariat supaya tidak kelihatan riba. Kata niku jenenge jual beli inah. Jadi dulu sistem transaksi riba yang sering terjadi dengan cara inah ini, yaitu apa? Menggunakan media barang supaya seolah-olah transaksi. Nah kalau sekarang kan ribawi dilakukan dengan terang-terangan, Pak. Dengan terang-terangan. Apalagi nih di tahun ajaran baru seperti ini, HP Anda itu, HP jenengan, hampir setiap hari ada penawaran. Anda butuh uang 1 jam cair, pinjaman online 5 juta atau 500.000 sampai 100 juta atau 500.000 sampai 1 jam cair. Persyaratan fotokopi KTP. Seperti itu. Jadi kan nate nampan apa mboten SMS kata niku. Sering ya? Jadi praktek ribawi saat ini bukan dengan terang-terangan. Ini jelas nggak boleh. Lah yang seperti ini aja inah ini nggak boleh. Wa fi nihayatil ajal yadfa'ul mustari samanu awal. Jadi nanti setelah 3 bulan, karena jatuh temponya 3 bulan, ini yang membeli tadi, pembeli pertama Mas Rahmat akan membayarkan dengan harga yang pertama, yaitu 100.000. Jadi hakikatnya pinjam uang 80.000 dikembalikan 100.000. Kaya bi'u ardan bi 50.000 yadfa'uha ba'da sanah. Contohnya lagi nih, menjual tanah harganya 50.000, mungkin 50.000 real, yang pembayarannya dilakukan 1 tahun, artinya tempo 1 tahun. Summa yastarihal bai'u anhu bi 40.000 nakdan. Kemudian yang membeli
yang menjual membeli lagi dari pembelinya tadi dengan harga 40.000 tapi cash. Wa yabqa fi dhimmatihi al-khamsuna alfan yadfa'uha al-mushtari ala ra'sus sana. Tapi kemudian pembeli yang pertama tadi tetap membayarnya di tahun depan dengan harga pertama, yaitu 50.000. Wa hurima hadzal bai', dan diharamkan transaksi jual beli li annahu khilatun yatawassalu biha ila riba. Karena ini merupakan khilah yang menghantarkan kepada praktek ribawi. Diriwayatkan di dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil ina," jika kamu semua sudah bertransaksi dengan transaksi inah, wa haldum adnabil baqari, dan kalian sudah menyukai peternakan, wa taraktumul jihad, dan meninggalkan jihad, sallallahu alaihi hatta yarji'u ila dinikum, Allah akan timpakan kehinaan yang tidak akan diangkat kehinaan tersebut sampai kembali kepada agama. Kita lihat bagaimana kaum muslimin saat ini, mayoritas tetapi sering dihinakan, mayoritas tetapi sering dicaci, dihina, dan kaum muslimin tidak berdaya. Gini apa tadi? Memang praktek-praktek ribawi tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, dilakukan seolah-olah mereka tidak berdosa. Kemudian selanjutnya, bai'ul mabi'u qabla qabdah, menjual barang dagangan sebelum dimiliki. Misalu ayashtari sil'atun min syahsin, membeli barang dari seseorang, summa yabi'uha qabla ayyaqbiduha wa yahuzuha, kemudian barang yang kita beli dijual lagi sebelum kita terima dan belum ada di tangan kita, belum dipegang dan belum diterima. Padahal posisi kita bukan wakil, bukan makelar, bukan reseller. Kalau kita reseller nggak masalah, reseller resmi, mendapat izin dari pemilik produk. Kalau kita wakil boleh, tapi kita bukan wakil. Tuku barang urung nganti dicekel, urung nganti nampak, wis didol maneh. Nah, ya, seperti itu contohnya ya. Calo yang tidak resmi, ada barang dari kampung, umpamanya apa ya, duren dari kampung, nah, ya, gandul namanya ya. Nah, ya. Kita beli nih, kita belum beli nih, kita belum bayar, belum beli, kita jual sama orang lain. Ini kan merugikan, ini merugikan yang bawa dari kampung nih, jauh-jauh mikul, ternyata kita hanya modal apa? Padahal kita bukan wakil daripada pemilik barang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbiduhu." Barang siapa yang membeli makanan maka janganlah menjualnya sampai ia memegangnya. Kemudian dalam riwayat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tuba'is sila'i haitsu tubta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual barang dagangan ketika dibeli hatta yakhuzuhat tujaru ila rihalihim, sampai pedagang tersebut menerima sampai di rumah mereka. Bener-bener kulahkan mak, kulahkan barang, anak barangnya baru dijual. Ini kan seperti praktek-praktek yang terjadi di finance Pak. Leasing. Kalau leasing tersebut ingin melakukan transaksi yang syar'i, umpamanya nih, ada yang pesan motor,
Mas yang pesen motornya apa sih? Beat sing terbaru regane pira? 17 juta umpamanya. Ki sing modelnya warnanya biru dan lain sebagainya. Spesifiknya dijelaskan kepada saya. Tapi belum ada akad. Baru pesan saja. Pesan tapi jangan sampai ada akad. Kalau ada akad nanti berarti sama dengan saya menjual barang yang belum saya miliki. Pesan. Jadi nanti ketika jadi atau tidak menjadi masalah. Pokoknya pesan. Mas Arif yang tak pesan motor Beat warna biru. Keluaran tahun 2020 umpamanya. Ya, oke ya temenan ge jenengan arep tuku. Ya insyaallah. Kan belum ada akad, baru pesan saja. Kemudian saya datang ke Kompo Motor atau Sinta Motor, saya beli motor Beat 17 juta. Sudah saya bawa pulang. Kemudian saya telepon pemesan barang tadi, pemesan motor tadi. Mas, ki motor iki sana nang nggonku, wis tak tuku nang nyong. Jenengan mengene diliki. Datang ke sini. Oh iya. Ini motor sudah menjadi milik saya. Ya kan? Karena saya sudah bayar cash ke dealer. Kemudian jenengan sida tuku apa orangnya? Ya sida ora apa-apa. Tapi nyong ora ana duit cash ke. Ya ora apa-apa lah dibayar ping rolas apa ping 24 berarti 2 tahun kan. Ya wis iki belah daripada nyong tuku cash ora ana duit. Oke, barang ini motor ini saya jual kepada Anda dengan harga 22 juta. Diangsur selama 2 tahun. Berarti 24 bulan. Ini seperti ini harusnya nih. Leasing yang syar'i harusnya seperti ini. Jadi nek kredit barang kalau caranya seperti ini diperbolehkan. Nah terus nek ora sida men yang ora rugi sebagai pedagang bagaimana? Saya melakukan akad khiyar kepada dealer. Akad khiyar. Taruhlah khiyarnya 3 bulan dalam waktu tertentu. Ternyata calon pembeli yang sudah pesan tadi nggak jadi, ini motor saya kembalikan, uang dari dealer pun saya ambil kembali tanpa ada potongan apapun. Kira-kira dealer gelem apa ora? Kalau praktek seperti ini sudah merata dan sudah banyak, dealer kan wedi mbok ora payu. Mesti gelem, Pak. Timbang ora payu. Tapi masalahnya leasing yang seperti ini masih bisa dihitung dengan jari. Kadang ada regane lebih larang. Kalau leasing, akhirnya leasing konvensional lebih laris timbang leasing syariah. Nah, jadi kudune aja larang banget tadi gue. Imbang gitu loh. Nah. Kemudian terakhir, bukan terakhir ini, 7. Bai'us samar qabla bidui salahiha. Menjual buah sebelum layak untuk dikonsumsi. Jual beli ijon. Duren asih pentil pun ditebas, pun dibayar. Wit duren siji taruhlah dibayar 1 juta. Haram, boten asal. La yajuzu bai'us samarah qabla an yabdu salahuha. Tidak boleh menjual buah sebelum layak untuk dikonsumsi khaufan min talafuha au khudusi aibin biha qabla akhadha. Kenapa? Karena khawatir nanti akan terjadi kerusakan sebelum dipetik. Bisa jadi nanti pembelinya rugi, bisa jadi yang menjual rugi. Biasanya praktek seperti ini, Pak. Yang nebas buah dengan cara ijon itu dia mengeluarkan modal. Nak wis ditebas biasanya disemprot kembangnya, digandasi buah, semprot, dirawat. Dan nanti ternyata cuma 1 juta, begitu sudah panen ternyata ulih 10 juta. Berarti yang agak rugi ini yang jual. Atau mungkin begitu wis disemproti dirawat ternyata qadarullah ya, tuku 1 juta bolengan kabeh. Durene bolengan kabeh. Akhirnya mung didol
Sing ora boleh mung uli 500.000. Nah, karena dikhawatirkan akan merugikan salah satu pihak, baik pedagang atau pembeli. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara'aita in mana Allah samarah bima ya'khudhu ahadukum mali ahihi. Tahukah kamu ketika Allah menahan buah, pohon tidak berbuah, tidak panen, karena salah satu di antaramu mengambil harta saudaranya. Biasanya kalau di kampung-kampung itu orang yang terjepit butuh, durene urung panen, mbeke pentil, datang calon pembeli ya wis kepriwe maning. Seperti itu. Kemudian yang terakhir an-najzu, jual beli dengan cara curang. Wa huwa yazidu syakhsun fi samani sil'atil ma'rudati lil bai'i, yaitu seseorang yang menambah harga barang dengan tujuan untuk mengelabui atau barang yang ditawarkan mengelabui kepada calon pembeli. Wala yuridu syara'uha, padahal yang menaikkan harga ini tidak punya keinginan untuk membeli. Wa innama liyaghurra ghairuhu biha, jadi yang diinginkan itu hanya untuk mempengaruhi calon pembeli. Wa yarghabuhu fiha, memberikan motivasi kepada calon pembeli. Wa yarfa'u sa'ruha, untuk menaikkan harganya. Umpamane Pak Adi atau motor regane 10 juta, Mas Rahmat arep tuku 9 juta. Lah nyong jadi balane Pak Adi. Wis ge 11 juta ge. Tukune 11 juta. Tujuannya nang apa? Men Mas Rahmat sida tuku. Rega 10 juta. Jadi nyong padahal ya ora gablek duit. Mung gayane tok ya. Wah, 11 lah. Ngene. Jadi nyong ibaratnya ngompor-ngompori Mas Rahmat men sida tuku. Dan iki sing darane jual beli najas. Jual beli dengan cara curang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, melarang, naha anin najasi, melarang dari jual beli najas atau jual beli dengan cara curang. Ini biasanya calo-calo Pak. Nah, calo-calo pating cerewet paling rame Pak. Tapi padahal kowe kok balane dewek Pak. Balane bakule. Engko barang sing wis dituku kowe engko dibalik namane. Ketika pembeli-pembeli yang lain sudah pulang, etok-etok tuh, wah murah ke, unang kono benu orang ya, stok tuku ke, nyampe tuku ke, nggak boleh. Tonton pertanyaan saat yang dipun tutup, monggo. Lelang. Bismillahirrahmanirrahim. Lelang niku asalkan objektif. Masalahnya biasanya lelang yang terjadi di pasar-pasar Pak. Ketika saya dulu di Sumatera, di Jakarta, dolphin ku sing model lelang Pak. Ternyata ku balane nang mburi akeh banget Pak. Kata niku nggih. Lah niku nek balane pirang-pirang sing etok-etok saja to 10.000. Dibanting maning 5.000. Situku kancane. Jadi kalau memang model anak calo-calo nih di belakang itu nggak boleh. Tapi kalau objektif, benar-benar objektif boleh. Jadi dilelang ini 12, 10, 7, mau ada sing, Tapi kadang-kadang sing ngacung, sing murah-murah. Masa anak bakul klaim rugi Pak? Sing murah-murah, gue nu balane ternyata. Enggak begitu rampung, balik-balik namanya. Duitnya dibalik namanya Pak. Ternyata balane juga. Jadi lelang nek objektif angsal. Wallahu a'lam bishawab. Wonten malih napa? Monggo Pak. Jual beli online. Jual beli online yang penting tidak ada unsur penipuan diperbolehkan. Sing ditawakna KW2, begitu transfer uang dikirimkan barangnya juga KW2. Tapi nek sudah transfer nang contohnya itu main banget ini ya. Begitu dikirimkan barangnya sing halal. Nah ini nggak boleh. Jadi selama
sama-sama jujur, Pak. Sama-sama jujur. Kalau sekarang ini kan sudah ada sistem model apa? COD. Jadi engkau bayarnya nak barang ini tekan. Barang cocok bayar, barang orang cocok orang tidak dibayar. Nah, sekarang ini mungkin solusinya begitu. Pesen nih. Nanti ada yang ngirim barang. Cocok bayar. Orang cocok ya orang dibayar. Wih, contohnya main banget begitu nongol. Ini elek. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sekami Bapak Ibu jamaah pengawasan yang mungkin kita saat dipermuliakan dan Gusti Allah Subhanahu wa taala, maka tan saya kawula mbok pilih kathah salah patipun kula nyuwun agung ing pangapunten. Ilahuna wa ila liqa fil awqatil akhir insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.